Oke, halo teman-teman. Ya, selamat datang di channel Lala Move Innova. Dan di kesempatan kali ini kita mau mencoba untuk belajar berapa sih tarif daripada Lala Move. Terus kenapa di jalan-jalan banyak sekali orang-orang yang menggunakan mobilnya untuk dipakai narik Lala Move. Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Di sini kita langsung mau belajar sebuah skemanya dari websitenya Lalamove ya, dimana di websitenya Lalamove ini sebenarnya sudah dijelaskan secara ringkas. Nah, caranya itu adalah kita scroll ke bawah ya, terus scroll di bawah, di paling bawah sini. Nah, di sini ada berbagai macam armada yang tepat untuk pengirimanmu. Nah, ini kita pakai lokasinya Jakarta ya. Pokoknya Jabodetabek itu masih dalam lingkup Jakarta. Nah, di sini teman-teman kalau kalian memperhatikan ada motor, ada jenis sedan atau mobil kecil ya kayak Agya Ayla. Terus ada mobil seperti Xenia, Avanza, terus Innova ya, semua MPV masuk ke sini. Nah, terus ada van, terus ada pickup bug, pickup box, dan lainnya teman-teman. Cuman yang bawah ini saya nggak bahas ya di kesempatan video ini karena jarang juga, ini hanya orang-orang khusus yang punya mobil seperti ini. Tetapi kebanyakan dari kita tuh motor, mobil kecil, mobil MPV, mobil van, pickup bug, dan pickup box. Nah, pertama kita bahas dulu dari motor. Kalau motor itu biaya minimalnya 9.200. Tapi ingat, 9.200 belum dipotong dengan komisi 20% untuk pihak Lalamove. Jadi kita dapat 80% dari 9.200. Nah, jarak dasar 4 km. Artinya, teman-teman ya, untuk jarak ya, untuk jarak 4 km dari 0 sampai 4 km, maka teman-teman dibayar 9.200 dikurang dengan komisi 20%. Ya, kira-kira sekitar 7.000-an ya. Murah nggak? Murah banget. Karena kenapa? Berat maksimal meskipun 20 kilo, pada kenyataannya si customer itu suka bawa 50 kilo ya. Dia nggak peduli, customer itu nggak peduli sama ini teman-teman. Makanya saya pernah kirim itu mungkin total 100 kilo ya, saya pernah kirim itu, dan customer nggak peduli, kalau mau ambil bang, kalau enggak gitu ya, selama ukuran boxnya itu masih masuk dan kita juga ada kebutuhan uang, mau nggak mau kita bawa. Nah, itu begitu teman-teman. 100 kilo itu sama aja saya ngeboncengin teman saya yang badannya 100 kilo ya, belum lagi kalau kita dapat yang polingan. Nah, polingan itu kan beratnya bisa beraneka macam teman-teman ya. Nah, terus kalau tarifnya udah di atas 4 km gimana? Nah, 9.200 per 1 kilometernya kita ditambahin 2.300 ya. Jadi jangan kalian ngitungnya itu 10 km kita ngirim 10 km kita dibayar sekian ya gitu, enggak. Sebenarnya itu sudah ada biaya gratisan. Biaya gratisan tuh biaya 0 sampai 4 km itu biaya gratisan, itu 9.200 ya. Sadis nggak? Sadis, serius. Kalau dia mau main begini 1 km pertama udahlah 2.300 kan begitu ya. Jadi kalau menurut gue sih ini kurang itu sih. Udah gitu batas ukuran P kali L kali T. Nah, di sini teman-teman ini juga, ini kan urusan si ini ya, urusan si customer ini atau pelanggan, dia nggak peduli soal ini, kadang dikosongin. Jadi seperti itu teman-teman ya, dan itu merupakan sebuah, menurut saya sih sebuah kecurangan. Cuman balik lagi, di lapangan kita butuh duit, mau nggak mau kita bawa. Terus yang kedua adalah sedan. Argo sedan inilah ada argo yang paling menyakitkan di antara semua tipe ya.
Kenapa Argo menyakitkan? Harga mobil sedan berapa sih guys? Agya Ayla itu harga berapa? 180-an juta. Paling kalau second ya teman-teman dapat cuman ya banyak jajan. Ya, memperbaiki mesin jauh lebih mahal. Memperbaiki kaki-kaki jauh lebih mahal dari sekedar 22.000 buka pintu. Jadi jarak dasar pengiriman itu 3 km. Itu teman-teman dibayar 22.000. Ini belum termasuk potongan 20%. 20%-nya berarti dikurang 4.400. Teman-teman cuma dapat sekitar 17.000-an. 17.000 bersihnya. Pahit nggak? Pahit. Ya. Jarak dasar 3 km. Lebih dari 3 kilo dapat 3.300 untuk areal Jakarta. Tapi tahu sendiri Jakarta kan macetnya alhamdulillah. Ya. Kita acuannya biasanya dari ini aja, Tangerang Kabupaten, karena jarang macet. Dan bodohnya itu kenapa sih sama Lala mobilnya dibedain, Jakarta di lebih tinggi. Ya mungkin itu teman-teman untuk mengakomodir rute-rute yang macet. Tapi ini nggak sebanding, gue udah cobain ya. Lala Move enakan main di daerah sini, meskipun murah tapi kita langsung cepat nyampe. Kita bisa ambil iritasi baru gitu. Berat maksimal 100 kilo, ukuran sekian ini omong kosong teman-teman, karena pada kenyataannya orang bisa dibawa ini ya 100, di atas 100 kilo. Nah, ini ada pengiriman antar kota, tetapi percuma buat yang tinggal di Jabodetabek. Ya, ini percuma buat yang tinggal di Jabodetabek. Nah, terus oke, kita lanjut lagi guys. Sekarang di mobil. Mobil ini adalah mobil MPV. Biaya minimal baru buka pintu itu 24.000. Ya, pengiriman 3 km. Jadi kalau kita ngirim 0 sampai 3 km kita dibayar 24.000, tapi ini gross. Kalau ini net atau ini bersih 24.000 kita terima, mungkin kita masih bisa ada bersyukur dan berlapang dada lebih luas. Tapi kenyataannya ini belum dipotong komisi. 24.000 ya dikurangin 20% berarti 4.800 ya. Teman-teman paling hanya 19.000-an. Sakit nggak? Sakit. Makanya mobil ini ya, mobil MPV dengan mobil sedan tuh nangisnya bareng teman-teman. Di pojokan sambil ngerokok ya, nangisnya bareng. Apalagi mobil MPV. Dia berat maksimal 200 kilo. Serius. Ini dari pengalaman saya aja nih teman-teman ya. Saya udah hitung dengan cermat antara tarif mobil sedan dengan tarif mobil MPV. Saya lebih suka ya sekarang ngambilnya tarif sedan. Tarif sedan, tarif di atas 3 km 3.300, 3.200, 3.100. Ini masih gross. Bersihnya mah cuman sekitar 3.300, berarti dikurang 660 teman-teman cuma 2.000-an kilometer. Ini teman-teman jangan lihat 3.300. Ini masih gross ya, belum dipotong 20%. Paling teman-teman terima 2.800-an ya, sekitar segitu lah ya. Nah, mobil van juga begitu teman-teman ya. Lihat ini sama. Tetapi yang bikin sakit apa? Nih sakit nih. Ya. Kiloannya Lala Move kasih itu 2 kali lipat kiloannya. Artinya shock breaker teman-teman bekerja 2 kali lipat lebih ekstra dibanding tarif sedan. Selisihnya cuma berapa tuh, lihat. 22.000 ke 24.000. Cuman selisih 2.000 perak. Tapi kalian dikorbankan atau dipaksa untuk ngangkut minimal 200 kilo. Dan asal teman-teman tahu ya, pada kenyataannya saya bawa itu bisa 300 kilo. Pernah. Nangis gak di hati? Nangis. Ya. Karena kita tahu harga shockbreaker berapa, minimal 500.000 untuk Innova. Yang itu juga yang KW. Yang sekarang beli bulan depan bisa jebol. Ya, atau sekarang beli gajuk-gajukannya keras banget gitu.
ya. Jadi kalau dari sini saya kasih tahu sama kalian, kalau kalian punya mobil MPV, kalian ya, saya kasih triknya nih. Ambil Argo Sedan, tapi ya, ambil gendongan. Jadi ambil orderan searah. Jadi kalian dapat ini 2 kali lipat, ini 2 kali lipat, bobotnya mirip. Dibanding kalian ngambil tarif MPV ya, tarif MPV tapi kiloannya ajubile. Orang yang pesan MPV teman-teman itu nggak kira-kira, serius, gua nggak bohong ya, saya nggak bohong. Ada yang pesan MPV itu dia full, kabin kita full diisi kardus sampai mentok, sampai atap kita kotor ya, gila, itu sadis. Nah, jadi udah tahu ya teman-teman bedanya sedan dengan MPV ya, mobil kecil dengan mobil MPV. Kalian ambil mobil MPV tapi tariknya Argo Sedan. Oke, sekarang kita van. Kalau van ini baru buka pintu aja itu udah 76.000, hampir 2 kali lipat. Padahal harga mobil van berapa duit sih? Begitu ya. Ini harga mobil van sama mobil MPV mirip ya, bahkan mungkin secondnya sama sedan juga lebih murah van kali, tapi argonya gede, 76.000 ya. Berat maksimal ini mah ya, ini juga bisa dilebih-lebihin sih sebenarnya. Cuman ibaratnya gini teman-teman, kalau teman-teman ngambil van, siap-siap aja kalian akan angkut 600 kilo. Jadi pastikan shockbreaker kalian punya cadangan di rumah ya. Nah, terus berikutnya jarak dasarnya 5 kilo. Jadi kalau 76.000 itu kalian harus melayani 5 km. Di atas 5 km baru nanti ada tambahan 3.300. Pahit nggak? Pahit. Anggap aja gini deh, dia 6 km. Berarti 76 ditambah 3.300, kalian 80.000. Tapi setidaknya sepahit-pahitnya kalian terima 76.000. Sepahit-pahitnya. Masa cuma kirim deket 5 kilo? Oh, ya udah 76.000. Kalian 2 kali bolak-balik kayak begitu. 76.000 kali 2, kurangin 20%. Masih lumayan. Tapi kalau kalian pakainya mobil begini, nangis nggak? Nangis. Ya, makanya dari pengalaman saya, jangan kalian mobil MPV kalian ambil yang MPV, buang jauh-jauh. Mendingan kalian ambil mobil sedan Argo searah ya, rute searah ya. Jadi udah tahu ya. Terus masalah begini teman-teman, masalah tarif Jakarta, Bekasi ini semua omong kosong, jarang banget ya, jarang banget. Nah, tapi keuntungan sedan, MPV dan dibandingkan van apa sih? Sedan dan MPV kalian bisa ambil Argo penumpang. Argo penumpang tuh lumayan ya, meskipun murah tapi lumayan. Tapi kalau van nggak bisa, makanya kalian harus main di sini, incernya di mobil van. Karena kenapa? Kalau mobil van ya, contoh misalnya gini, kalian punya pickup bak sama van, selisihnya sedikit tuh, 76.000 ke 85.000, selisihnya sedikit ya. Ininya sama tuh, kilometernya sama. Jadi tapi ini ya tonasenya gila banget, 0,8 ton ya, atau 800 kilogram, itu gila banget teman-teman. Kalau pickup box gimana? Nah, pickup box masih boleh lah. Karena apa? 2 km aja kalian sepahit-pahitnya dapat 99.000. Jadi di sini kalian lebih cocok, atau kalau punya duit kalian ambil pickup box ya, pickup box ini jauh lebih enak. Nah, di sini kalau gitu Bang, mobil apa sih atau armada apa sih yang cocok gua buat bisnis atau usaha atau kerja di Lalamove gitu? Yang pertama, lu harus punya mobil MPV. Kedua ya, lu mobil van. Yang ketiga pickup box. Pickup box gimana Bang? Rugi, mendingan dijual, ganti pickup box. Ruginya gimana?
panas hujan, ini kalau hujan ya barang-barang yang butuh ini, teman-teman kacau. Mendingan pickup box, itu udah paling enak. Ya, pickup box sudah paling enak teman-teman. Jadi udah tahu ya, malam hari ini kita udah belajar ya. Semoga teman-teman bisa ngerti bahwa bisnis Lala Move itu kalian harus pintar-pintar. Kalau enggak, hancur mobil kalian, percaya sama saya. Saya udah bandingin semua, motor udah, ya, MPV udah. MPV saya solar, tapi tetap ketika saya hitung, ini sayang. Mendingan saya ambil sedan, order sehari. Sekarang saya mainnya gitu, shockbreaker aman, kita bisa nyanyi, bawanya juga paling ya kapasitas berapa sih? Nggak akan kalian dipaksa untuk 200 kilo atau 250 kilo. Begitu teman-teman ya. Paling nggak inilah yang bisa saya sampaikan di video kali ini, karena udah lebih dari 10 menit dan kalian takut bosan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya ya.